Semarang merupakan ibu kota Jawa Tengah yang kaya sekali akan warisan budayanya. Salah satu warisan budaya yang masih dikenal sampai saat ini adalah makanan khas yang berupa lumpia. Yuk kita simak sejarah singkat dari lumpia Semarang. Lumpia menjadi makanan khas Semarang yang bermula dari perkawinan kuliner Tiongkok dan juga Jawa. Istilah lumpia atau lunpia berasal dari dialek Hokkien lun atau lum yang berarti lunak dan pia yang berarti kue. Saat ini lebih sering disebut dengan lumpia. Proses perubahan pengucapan nama ini merupakan hal yang lumrah, terlebih karena perbedaan pengucapan di antara kedua kelompok. Kisah ini bermula saat Choa Tai-chu yang lahir di Fujian memutuskan untuk hijrah dan tinggal di Semarang dengan membuka bisnis makanan khas Tionghoa berupa makanan pelengkap berisi daging babi dan rebung. Choa Tai-chu kemudian bertemu dengan Mbak Wasih. Mbak Wasih merupakan orang asli Jawa yang juga berjualan makanan yang hampir sama, hanya saja rasanya lebih manis dan berisi kentang dan juga udang. Seiring berjalannya waktu, mereka saling jatuh cinta dan kemudian menikah. Bisnis yang mereka jalankan akhirnya dilebur menjadi satu. Modifikasi resep pun terjadi dengan sentuhan perubahan yang makin melengkapi kesempurnaan rasa. Dari modifikasi tersebut, terciptalah lumpia dengan cita rasa manis dan gurih yang berisi rebung, daging ayam ataupun udang yang digulung dengan kulit tipis berbahan dasar terigu. Lumpia buatan mereka menjadi primadona di kalangan keturunan Tionghoa maupun di kalangan masyarakat suku Jawa. Lumpia Semarang saat ini semakin dikenal luas hingga seluruh Indonesia dan juga dikenal sebagai lumpia makanan khas kota Semarang yang menjadi salah satu ikon kota Semarang. Setelah kita mengetahui sejarah lumpia Semarang, sekarang saatnya kita melihat lokasi tempat penjualan lumpia yang ada di kota Semarang. Yuk kita lihat. Lokasi penjualan lumpia yang pertama yaitu Lumpia Mataram yang berada di Jalan MT Haryono. Kemudian ada Lumpia Gang Lombok yang berada di Gang Lombok, daerah Pecinan. Kemudian yang selanjutnya ada Lumpia Mbak Lin yang ada di Gang Grajen, Jalan Pemuda. Kemudian ada Lumpia Delight dan juga Lumpia Express. Kedua lokasi penjualan lumpia ini sama-sama berada di Jalan Gajah Mada. Hai Okti. Halo Mbak Ulan. Kamu lagi makan apa Okti? Aku lagi makan lumpia Semarang Mbak Ulan. Ini enak banget tau. Bukannya spring roll? Beda, kalau spring roll sama lumpia Semarang itu beda Mbak. Apa sih perbedaan lumpia Semarang dan spring roll? Yuk kita lihat. Perbedaan utama yang terdapat pada lumpia Semarang dan spring roll adalah isian dan juga saus yang digunakan. Pada spring roll biasanya diisi dengan wortel dan tauge. Bisa juga ditambahkan dengan daging ayam, udang ataupun yang lain. Sedangkan lumpia Semarang berisi rebung atau biasa kita sebut bambu muda. Juga bisa ditambahkan dengan udang, daging ayam ataupun telur. Nah, selanjutnya untuk perbedaan pada saus yang digunakan. Lumpia Semarang menggunakan saus khas berwarna coklat yang terbuat dari bawang putih, gula Jawa, dan tepung tapioka sehingga memiliki tekstur yang kental. Sedangkan spring roll disajikan dengan saus sambal atau saus Bangkok. Iya beda ya. Isinya beda juga. Enak loh. Ngomong-ngomong gimana ya cara bikinnya? Kita cobain yuk. Bahan-bahan yang digunakan untuk membuat lumpia Semarang yaitu bawang merah dan bawang putih dihaluskan terlebih dahulu.
Kemudian untuk rebung setelah dicuci bersih, rebung direbus kurang lebih 5 kali proses perebusan. Dengan setiap kali perebusan, air yang digunakan harus diganti. Hal ini bertujuan untuk menghilangkan bau yang ada pada rebung dan juga untuk membuat tekstur rebung menjadi lebih empuk. Oke, kita akan siapkan wajan dan juga minyak goreng. Kita panaskan dulu. Setelah panas, kita tambahkan dengan bawang merah dan bawang putih yang sudah dihaluskan. Kita goreng sampai tercium bau harum. Setelah itu kita tambahkan dengan udang yang sudah dipotong halus. Kita goreng udangnya sampai berubah warna. Setelah itu kita sisihkan. Kemudian kita tambahkan telur. Telurnya kita orak-arik dulu. Setelah itu campurkan dengan udang. Kemudian kita tambahkan rebung yang sudah direbus tadi. Dan selanjutnya kita masukkan kecap manis, kecap asin, saus tiram, minyak wijen, garam, lada, dan juga gula. Oke, sekarang kita aduk semua bahannya sampai rata dan kita masak sampai semuanya matang. Setelah kita membuat isian dari lumpia Semarang, kita diamkan terlebih dahulu sampai dingin. Setelah itu, kita siapkan kulit lumpianya. Kita bisa dapatkan kulit lumpia ini di pasar tradisional, pasar swalayan, atau bisa juga kita membuatnya sendiri. Selanjutnya kita akan masuk ke proses pembungkusan. Kita tambahkan 1-2 sendok makan rebung yang sudah kita olah tadi. Kita letakkan di atas kulit lumpia, lalu kita bungkus dengan rapi. Nah, untuk perekatnya kita bisa gunakan tepung terigu yang ditambahkan dengan sedikit air. Setelah semua rebung dibungkus dengan kulit lumpia, selanjutnya adalah proses penggorengan. Dalam proses penggorengan, sebelumnya kita panaskan minyak terlebih dahulu. Setelah minyak panas, kita masukkan lumpia yang sudah jadi tadi, kemudian kita goreng sampai berubah warna. Kemudian kita angkat dan tiriskan. Kandungan gizi apa aja sih yang akan kita peroleh jika kita mengkonsumsi lumpia Semarang? Yuk kita lihat. Lumpia Semarang terbuat dari bahan utama rebung yang menjadi ciri khas dengan tambahan udang atau daging ayam dan juga telur. Rebung merupakan tunas muda yang berasal dari akar tanaman bambu. Dalam 100 gram bahan, kandungan air pada rebung merupakan yang terbanyak, yaitu 93,3 gram. Di sisi lain, rebung juga mengandung karbohidrat, lemak, protein, vitamin, dan juga mineral. Selain itu, kandungan serat yang ada pada rebung jumlahnya lebih tinggi dibandingkan dengan sayuran tropis yang lain sebesar 9,7 gram. Selain rebung, dalam pembuatan lumpia Semarang juga ditambahkan udang. Udang merupakan makanan laut yang tinggi protein dan kaya akan asam lemak omega 3 yang baik untuk menjaga kesehatan otak. Dalam 100 gram bahan udang terdapat 91 kalori. Selain itu juga mengandung karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan juga mineral. Telur juga ditambahkan dalam pembuatan lumpia Semarang. Telur merupakan sumber protein yang baik untuk membentuk sel tubuh. Dalam 100 gram bahan, telur mengandung 154 kalori. Selain itu juga mengandung karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan juga mineral. Ketika mengkonsumsi lumpia Semarang, terdapat topping atau bahan tambahan dalam sajiannya yang menjadi pelengkap, yaitu cabai, daun bawang, maupun bawang putih. Cabai rawit dikenal memiliki kandungan vitamin C yang tinggi. Dalam 100 gram bahan terdapat 70 mg vitamin C. Komposisinya lebih tinggi dibandingkan dengan jeruk, yaitu 49 mg. Cabai mengandung senyawa capsaicin yang menyebabkan rasa cabai menjadi pedas. Selain itu, capsaicin juga dapat bersifat sebagai antibakteri dan memiliki sifat analgesik. Selain cabai, juga terdapat daun bawang yang menjadi pelengkap sajian dalam lumpia Semarang, dan juga ada bawang putih sebagai bahan dalam pembuatan saus lumpia. Bawang putih kaya akan nutrisi, mengandung antioksidan dan juga antibakteri. Dalam bawang putih terdapat senyawa aktif yang disebut dengan alisin. Alisin merupakan turunan dari senyawa alin.
yang tercium sebagai bau langu khas dari bawang putih itu sendiri ketika dipotong atau dihaluskan dan dapat berfungsi sebagai zat antibakteri. Tara! Akhirnya ya Mbak, kita udah selesai bikin lumpia Semarang. Ternyata gampang ya bikinnya. Ternyata gampang. Sebenarnya teman-teman di rumah juga bisa bikin gak sih? Nah, selain itu, semoga lumpia Semarang ini bisa menjadi ikon kota Semarang yang terus melegenda dan bisa dinikmati teman-teman di mancanegara ya Mbak ya. Iya, betul. Betul banget. Terima kasih sudah menonton video kami. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube Food Tech Unika. Kalian juga bisa dapatkan informasi terbaru terkait Fakultas Teknologi Pertanian di sosial media kami. Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa lagi. Dadah.